MSI Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Tadulako Palu dengan judul Disertasi Pemanfaatan Trichoderma ascareus strain TR3 dan jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah lembah Palu, dengan harapan disertasi ini dapat menjadi keluaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa pada umumnya, dan diharapkan menjadi masuk di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Mohon tidak mengaktifkan nada dering handphone selama berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 10 Januari 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda saya dengan NIM E20315012 dengan judul Pemanfaatan Trichoderma ascareus strain TR3 dan jenis kompas bahan tanaman terhadap tumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas lembah Palu dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjara Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Ratnawati MP. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Andi ETMS. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Usman Madi MP. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP IPU Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ahsan MP. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhardi MSI IPM Asian Engineering. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi doktor pada hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia, Saudara Promovenda Sayani yang hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, maghfirah, terutama kesehatan, sehingga ujian terbuka pada hari ini bisa terselenggara dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian promosi doktor atas nama Sayani, program studi ilmu pertanian yang mengangkat tema pemanfaatan Trichoderma asperellum strata TR3 dan jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas Lembah Palu yang dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Mahfudz MP IPU Ocean Engineering dan didampingi oleh co-promotor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar MP dan Profesor Dr. Insinyur Muhardi MSI IPM Asian Engineering. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfudz MP IPU Asian Engineering untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promopenda. Saya persilakan. Terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Insinyur Anjali Lasmini sebagai Ketua Sidang Promosi Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak tim pemudi yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan sekelumit pertanggungjawaban akademik selaku promotor. Sebelumnya tentu mari kita sama-sama menyadari bahwa kita hadir di sini diringankan langkah untuk datang di sini. Tentu kita sadar bahwa semua ini adalah izin dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sangat yakin semua kita yang ada di sini adalah umat yang selalu mensyukuri nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Baik, selaku promotor tentu lebih banyak mengetahui bagaimana suka duka yang dialami oleh saudara Promopenda. Sehingga perkenankan saya menyampaikan, oh ya, mohon maaf, rupanya ada Pak Rektor Universitas Al-Khairat. Mohon maaf Pak, Pak Haris tidak bilang. Saya mulai dulu dengan pertanggungjawaban non akademik, yang tentu pertanggungjawaban non akademik ini yang mewarnai capaian akademik dari saudara Promopenda. Karena saya sangat percaya bahwa nilai-nilai akademik itu bukan bergerak di dalam ruang bebas, selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non akademik. Sehingga apa yang dilalui oleh saudara Promopenda sehingga menjalani studi di program S3 Ilmu Pertanian yang alhamdulillah hari ini dapat juga sampai kepada titik yang tentu akan menentukan keberhasilan dari rangkaian proses studi yang saudara saya lakukan. Suka dukanya tentu banyak, tidak usah saya ungkapkan bahwa non akademik inilah yang mewarnai
sehingga saya ini baru bisa tampil di hadapan kita. Secara akademik saya tidak meragukan kemampuan dari saudara Sayani, karena sebelum jadi mahasiswa S3 antara saya, Pak Ansar dan Pak Muhardi sudah lebih mengenal sebelumnya, dan saya tahu persis bahwa Sayani ini adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Al-Khairat yang cukup memberikan jasa-jasa yang luar biasa di Fakultas Pertanian. Kalau saya tidak salah, dia adalah angkatan pertama barangkali Pak Aris ya, angkatan pertama di Fakultas Pertanian Universitas Al-Khairat, dan saya dan Pak Ansar yang memberikan warna bagaimana Fakultas Pertanian di Universitas Al-Khairat. Itulah kira-kira gambarannya bahwa suka duka yang sangat pelit yang dihadapi oleh Sayani, sehingga baru bisa menyelesaikan studinya pada kesempatan hari ini. Secara akademik, kami bertiga, Prof. Muhardi, Prof. Ansar, dan saya sangat yakin bahwa penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan standar prosedur yang baku dalam pelaksanaan penelitian, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan, dan apa yang ditulis itu merupakan bagian dari kami secara keseluruhan, antara Promopenda dan kami sebagai promotor. Insya Allah kami akan bertanggungjawabkan secara akademik dan persyaratan untuk menyelesaikan studi promosi doktor. Sayani telah melakukan dengan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional. Saya kira itulah syarat-syarat dan prosedur yang telah dilalui oleh Sayani. Insya Allah pada pagi hari ini proses berjalan lancar dan Promopenda dapat menjawab apa yang disampaikan nanti oleh tim penguji, dan selebihnya saya serahkan kepada tim sidang promosi doktor ini untuk memutuskan apapun hasilnya. Kami siap menerimanya. Demikian, terima kasih banyak Ibu Ketua, dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, atas permintaan saudara Promopenda, maka saudara hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pemanfaatan Trichoderma aspergillus strain R3 TR3 dan jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas Sembapang. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Yang saya hormati pada hadirin sekalian yang berbahagia, dan kolega serta hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, mudah-mudahan Bapak dan Pak Ahad selalu dalam limpahan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Dolako nomor 1/UN28.4 KN 2023-24 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian atau S3 Pascasarjana Universitas Dolako. Direktur Pascasarjana Universitas Dolako membaca dan terusnya menimbang dan terusnya mengingat dan terusnya memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini Saudari Sayani Stambuk E203 15 012 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, judul disertasi pemanfaatan Trichoderma aprillium strain TR3 dan jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah
varietas Lembah Palu. Panitia pelaksana pertama yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai ketua, saya sendiri Adiantara sebagai sekretaris. Ketiga, Ibu Dr. Insinyur Ratnawati MP sebagai penguji eksternal. Selamat datang Bu Ratna. Ini dulu grup Kenapas di Jogja. Jadi saya sempat dikunjungi di rumah. Tapi sampai begitu itu sudah 30 tahun barangkali, sudah lama sekali. Tapi begitu ketemu saya ingat dan beliau tetap sehat. Terima kasih Bu. Tanpa ibu saya ini biasa jadi dokter. Jadi syukur beliau ini. Maka doakan agar beliau tetap sehat, semangat dan bahagia selalu. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Saka Samudin MP juga sebagai penguji internal. Ibu Dr. Insinyur Andi ETMS sebagai penguji anggota. Bapak Dr. Insinyur Usman Made MP sebagai penguji anggota. Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP IP Asian Engineering sebagai promotor. Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar MP sebagai co-promotor, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhardi MSI IPN Asian Engineering sebagai co-promotor. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tetapkan di Palu tanggal 2 Januari 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IP Asian Engineering NIP 1963 03 06 1988 03 1003. Sekian saya serahkan kepada ketua. Silakan. Terima kasih Prof. Adi. Selanjutnya saya persilakan Saudara Purmopinda untuk memaparkan hasil penelitiannya paling lama 10 menit secara jelas dan akurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala yasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku ketua. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Trichoderma sphaeroideum strain TF3 jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas Lembah Palu. Di sini saya menggunakan bahan tanaman berupa daun gamal, gulma siam dan jerami padi yang difermentasi selama 1 bulan, kemudian saya berikan dengan Trichoderma sphaeroideum TF3, dan kemudian di sini ketersediaan unsur hara dan tanah yang rendah itu menyebabkan biasanya terjadi kurangnya kesuburan tanah. Jadi bahan baku utama di sini yang saya menggunakan dengan bahan baku utama bawang goreng khas Lembah Palu. Rumusan masalah sini, apakah penambahan kompos dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas Lembah Palu? Apakah Trichoderma sphaeroideum strain TF3 dapat berperan sebagai bioaktivator terhadap kompos bahan tanam? Apakah pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas Lembah Palu yang diberi perlakuan kombinasi Trichoderma sphaeroideum strain TF3 dan kompos dapat
memberikan hasil yang baik. Kami mengharapkan rencana luaran daripada penelitian kami ini dapat menghasilkan luaran pada jurnal internasional yang terakreditasi atau terindeks Scopus. Hasil penelitian, hasil analisis kimia hara berbahan mulbasiam, daun gamal dan jerami trichoderma sebagai biofaktor. Di sini analisis kimia menunjukkan bahwa bahan tanaman yang digunakan di sini dalam penelitian ini memiliki kandungan hara yang beda. Di mana kita melihat di sini yang paling tinggi kandungan hara yang dimiliki oleh kompos daun gamal. Kalau dibanding dengan gulmasiam dan jerami. Di sini ada uji kompos dari hasil kimia tanah yang sebelum penelitian dan yang sesudahnya. Kalau di sini dilihat bahwa sebelumnya itu menunjukkan bahwa nilai-nilai daripada analisis kimia tanah sebelumnya ini memperlihatkan begitu tinggi, tapi setelah analisis kimia tanah setelah penelitian menunjukkan bahwa itu menurunkan daripada hasil ini analisis tersebut. Hasil daripada ketepatan terhadap pertumbuhan tanaman, di sini kami mengambil variabel tinggi tanaman. Di sini kita lihat ada tinggi tanaman di sini memperlihatkan bahwa pengaruh tunggal daripada jerami ini sangat berbeda, tetapi tidak berbeda nyata dengan gulmasiam dan gamal, tetapi berbeda nyata dengan tanpa kompos. Jumlah daun, begitu juga untuk jumlah daun. Kalau pada jumlah daun, kompos yang berpengaruh sangat nyata di sini ada pada kompos daun gamal, tetap berbeda nyata dengan yang lainnya. Kehijauan daun di sini pada perlakuan tunggal Trichoderma aspergillum TR3 dan kompos itu untuk perlakuan tunggal Trichoaspergillum Trichoderma ini yang berpengaruh pada dosis 40 gram. Berbeda tidak nyata dengan tanpa triko, tapi berbeda nyata dengan yang 20 gram. Luas daun, sini juga. Kemudian panjang helaian daun, laju asimilasi bersih, nisbah luas daun. Di sini juga memperlihatkan faktor perlakuan tunggal kompos. Pada kompos jerami padi sangat berpengaruh, memberikan hasil yang terbaik, berbeda nyata dengan hasil yang lainnya. Adapun perlakuan Trichoderma aspergillum TR3 dan kompos berpengaruh tidak nyata terhadap parameter luas daun, total panjang daun dan berat pertanaman, berat pertanaman 50 hari, berat kering pertanaman 50 hari, laju asimilasi bersih, dan laju pertumbuhan relatif. Untuk parameter hasil, di sini jumlah umbi per rumpun. Di sini memperlihatkan bahwa pengaruh tunggal daripada kompos yang berpengaruh sangat
berpengaruh nyata, yaitu pada jerami juga, tapi tidak berbeda nyata dengan kompos gamal dan lumasia, tapi berbeda sangat nyata pada tanpa kompos. Itu pula dengan pengaruh tunggal Trichoderma asparagum yang sangat nyata di sini adalah yang 40 gram. Berat segar umbi perumpun. Berat segar umbi perumpun juga di sini perlakuan tunggal kompos yang berpengaruh nyata itu yang menghasilkan yang terbaik, yaitu pada kompos daun gamma, berbeda tidak nyata dengan jerami, tetapi berbeda nyata dengan tanpa kompos dan bromasian. Ini umbi perumpun juga di sini masih berpengaruh nyata, itu masih memperlihatkan lebih tinggi, yaitu jerami padi. Jadi untuk berat segar umbi per petak di sini juga pengaruh tunggal kompos jerami padi masih memberikan yang terbaik dan berbeda nyata dengan yang lainnya. Berat segar umbi per hektar itu juga pada masih kompos jerami padi juga masih memperlihatkan yang lebih baik dan berbeda nyata dengan yang lainnya. Kesimpulan, interaksi perlakuan Trichoderma asparagum TF3 dan perlakuan kompos berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas lembah palu. Perlakuan tunggal Trichoderma asparagum TF3 berpengaruh nyata terhadap kehijauan daun tanaman bawang merah varietas lembah palu. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan Trichoderma asparagum TF3 dosis 40 gram. Perlakuan tunggal kompos berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan hasil tanaman bawang merah varietas lembah palu. Perlakuan kompos jerami memberikan hasil terbaik terhadap tinggi tanaman, luas daun, panjang helaian daun, nisbah luas daun, jumlah umbi perumpun, berat segar per binan, berat segar per petak, dan berat segar umbi per hektar. Ini hasil penelitian kami yang ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal. Beliau adalah staf pengajar dari Universitas Al-Khairiyah. Kepada Ibu Dr. Ratnawati MP, saya persilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ketua Sidang dan para tim anggota sidang atau tim penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir bersama-sama di tempat terhormat ini sebagai penguji eksternal. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang sempat hadir bersama, dan yang terhormat kepada Pak Rektor Universitas Al-Khairiyah yang sama-sama hadir di acara promosi saudara Promovenda, para dekan yang sempat hadir di lingkungan Universitas Al-Khairiyah, terkhusus dekan Fakultas Pertanian, para
teman-teman dosen sejawat dari Fakultas Pertanian yang berkesempatan untuk hadir di acara yang terhormat ini. Teristimewa pada saudara Promovenda yang telah berada di tengah-tengah kita, dan saya sangat memberikan apresiasi untuk itu atas pencapaian yang beliau capai pada hari ini, dan bersama-sama kita hadiri di podium yang terhormat ini. Saya tahu persis beliau ini perjalanan panjang yang cukup berliku sehingga bisa sampai pada tahap ini, dan itu luar biasa seperti yang disampaikan tadi sudah oleh promotor saudari Promovenda, punya perjuangan yang sangat gigih untuk bisa mencapai pada tahap terakhir ini. Baik saudari Promovenda, setelah menyimak dari tulisan disertasi saudari Promovenda, dari parameter hasil kelihatannya faktor tunggal itu mendominasi dari atau paling dominan yang berpengaruh terhadap parameter pertumbuhan maupun parameter hasil tanaman dari varietas lembah balu yang saudari Promovenda lakukan. Tentunya bahwa selama dalam riset atau penelitian banyak hal yang berpengaruh terhadap itu, tetapi kelihatannya faktor tunggal yang memberikan pengaruh utama terhadap faktor parameter pertumbuhan dan hasil. Mungkin ada penjelasan dari saudari Promovenda untuk hal tersebut. Saya persilakan. Faktor tunggal kompos merupakan perlakuan yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan tanaman bawang merah varietas lembah balu. Sini bahwa hal ini menunjukkan bahwa peran kompos sangat berperan sangat efektif terutama dalam penyediaan unsur hara esensial serta peningkatan aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kandungan kompos ini juga sangat penting untuk mengaktifkan mikroorganisme dalam tanah dan juga sejalan dengan fungsi biologi dari pupuk kompos itu sendiri, dapat sebagai sumber energi dan makanan bagi mikroba yang ada di dalam tanah. Pentingnya ya mikroorganisme yang saudari Promovenda yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dan mudah-mudahan ini bisa membuka eksplorasi saudari Promovenda nantinya setelah selesai. Baik, pertanyaan selanjutnya saudari Promovenda, kita tahu bawang goreng ini merupakan salah satu produk unggulan untuk Sulawesi Tengah, dan itu sudah sangat terkenal dengan renyah ya untuk jadikan oleh-oleh untuk keluar ataupun secara domestik. Tapi ada hal yang menarik bahwa dengan persaingan kualitas produk ini memicu kadang-kadang petani menggunakan pestisida sintetik untuk mengejar produk. Tapi hal tersebut perlu kita tahu bahwa dengan berkembangnya teknologi, kemudian kualitas produk itu tidak selalu harus mengutamakan penggunaan pestisida sintetik untuk mengejar itu. Oleh karena itu, dengan kita berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, apalagi dengan adanya regulasi, bagaimana caranya fitosanitary itu kita pertahankan, sehingga ke depan atau saat ini produk-produk kita, salah satunya adalah bawang goreng ini, kita harus punya standarisasi
ya. Karena adanya penolakan jika kita ekspor keluar itu tadi, karena selama ini kita tidak ada standarisasi untuk produk yang mau kita ekspor. Oleh karena itu, Saudari Promovenda mungkin kira-kira bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk-produk pertanian yang bisa bernilai tambah dan punya daya saing tinggi. Apa yang kedepannya Saudari Promovenda bisa sarankan? Silakan. Upaya peningkatan produk dan keamanan pangan yang untuk menunjang pertanian berkelanjutan, apa yang kami lakukan di sini, saya kira sudah merupakan bagian daripada upaya tersebut, karena kami di sini menggunakan pupuk organik tanpa ada campur dengan pupuk kimia. Jadi di sini dapat mengurangi pestisida sintetik, juga mengurangi penggunaan pupuk sintetik dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk penggunaan mikroorganisme, misalnya dengan sebagai agen pengendali hayati. Jadi kami di sini merupakan, karena agen pengendali hayati itu merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Saudari Promovenda, bahwa salah satu apa yang Saudari Promovenda lakukan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengeksplor teknologi yang ramah lingkungan. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir, Saudari Promovenda, dari judul disertasi ini menggunakan pemanfaatan Trichoderma aspergillum strain TR3. Saya pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Saudari Promovenda, promotor dan co-promotor yang telah mempercayakan menggunakan mikroba Trichoderma aspergillum TR3 ini. Dan Saudari Promovenda ini adalah orang yang pertama menggunakan isolat kami, walaupun dari beberapa sudah yang menggunakan dari strata 2, baik dari Tadulako maupun Universitas Hasanuddin menggunakan Trichoderma aspergillum strain TR3, dan alhamdulillah kurang lebih 13 orang dari UNISA sendiri, bahkan dari UGM yang telah memanfaatkan Trichoderma indigenous ini untuk digunakan sebagai agen hayati. Saya ucapkan terima kasih untuk itu atas penggunaan yang telah dilakukan. Baik, Saudari Promovenda, kita tahu bahwa Trichoderma aspergillum ini strain TR3 merupakan mikroba yang kita dapatkan secara indigenous, secara lokal. Kalau melihat dari Trichoderma, sesungguhnya penggunaan agen hayati untuk Trichoderma itu bukan hal yang baru, ya. Sudah banyak orang menemukan dan meneliti tentang itu. Tapi yang perlu kita tahu bahwa penggunaan yang selama ini banyak dilakukan itu adalah sebatas di genusnya, karena kurang lebih 10 ribuan spesies Trichoderma itu terdapat di alam. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan yang spesifik lokal dengan spesies aspergillum dengan strain TR3, itu artinya paling tidak kita memperkenalkan bahwa salah satu teknologi ramah lingkungan yang kita angkat dari spesifik lokasi itu bisa kita ekspor. Terakhir, Saudari Promovenda bisa menjelaskan alasannya kenapa tertarik menggunakan Trichoderma aspergillum ini sebagai bioaktivator terhadap risetnya atau penelitiannya. Silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Kami tertarik menggunakan Trichoderma aspergillum TR3 ini karena aspergillum TR3 ini merupakan cendawan indigenous yang berasal dari mikroba lokal yang berasal dari daerah Sigi. Jadi kami ingin melihat Trichoderma ini kami cobakan di lahan asalnya. Jadi itu alasan kami.
Kemudian juga Trichoderma ini juga merupakan mikroorganisme yang bersifat saprofit, yang mana secara alami menyerang cendawan yang menguntungkan bagi tanaman. Ya, ya, saya kira itu ya yang bahwa selalu berusaha untuk mengeksplor apa yang terdapat di alam karena lebih tepatnya lebih mudah untuk menyesuaikan. Apalagi kalau kita kembalikan ke habitat tempat di mana kita temukan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dari apa yang Saudari Promovenda jelaskan. Saya kembalikan Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna atas masukan dan saran-sarannya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penguji eksternal yang saya hormati Bapak Dr. Sakan Samudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, tim promotor, penguji, dan Bapak Rektor Unisa serta hadirin yang saya hormati. Saya kira Promovenda ini merupakan salah satu langkah yang maju setelah beberapa waktu lalu ditimpa oleh beberapa musibah yang cukup berat dan alhamdulillah masih tegak. Sekaitan dengan disertasi Promovenda yang menggunakan bawang lokal Palu. Di Sulawesi Tengah ini ada 3 varietas lokal yang dilepas. Yang pertama itu varietas Palasa di Parigi Motong. Itu memiliki karakteristik dan cita rasa yang hampir sama dengan lenua Palu. Yang kedua varietas Tinombo. Varietas Tinombo ini adalah varietas seperti bawang biasa yang biasanya digunakan dalam acar, pembuatan acar dan lain-lain. Dan ciri spesifiknya itu adalah baunya itu sangat menyengat. Dan yang terakhir ini adalah varietas Lembah Palu. Nah, kalau kita melihat varietas Lembah Palu ini memiliki karakteristik biji yang relatif kecil ya, dibanding dengan bawang-bawang yang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang diharapkan oleh Promovenda dengan menggunakan Trichoderma sekaligus dengan penggunaan kompos? Silakan. Yang kami harapkan di sini untuk mendapatkan hasil yang meningkat dan juga untuk dapat memberikan hasil yang meningkat dan untuk mendapatkan kesuburan tanah yang semakin subur dan juga dari hasil bawang merah ini dapat dijadikan sebagai bawang goreng yang lokal Palu yang sudah di ini. Hal ini kami lakukan untuk memperbanyak atau untuk meningkatkan produksi Pak, untuk hasil daripada, karena kita tahu bawang merah Lembah Palu ini masih membutuhkan produksi yang tinggi untuk dijadikan bahan ekspor. Itu ya baik Promovenda. Jadi memang ukuran kecil dari varietas Lembah Palu ini masih sulit
untuk diperbesar. Kenapa? Karena dia tidak berguna. Ya. Jadi untuk memperbesar ukuran dengan kualitas yang relatif sama, itu sisa dimanfaatkan dengan poliploidi ataupun penggunaan dengan rekayasa genetik ke depan. Nah, oleh karena itu pemanfaatan trichoderma dan jenis kompos ini merupakan upaya memaksimalkan dampak lingkungan untuk meningkatkan hasil dari varietas lembah langka. Saya kira demikian pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Sri Anjali MS untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Terima kasih pimpinan sidang dan yang saya hormati semua tim penguji dan hadirin sekalian. Baiklah, Saudari Permavenda masih segar ya. Kalau saya lihat pada novelty Saudari Permavenda ini menyatakan bahwa penggunaan Trichoderma australium ini dia sebagai aktivator tentunya mampu meningkatkan pertumbuhan maupun hasil tanaman bawang merah varietas lembah palu. Nah, dengan pernyataan ini saya menginginkan Permavenda memperlihatkan dari semua variabel yang komponen pertumbuhan ataupun komponen hasil yang mampu ditingkatkan oleh pemberian Trichoderma australium ini. Itu yang pertama sekalian ya. Itu yang pertama. Lalu ada yang Permavenda lakukan juga pada penelitian ini adalah uji efektivitas kompos dan uji ketepatan dosis. Nah dari uji kedua ini, ketepatan dosis dengan efektivitas kompos ini, kira-kira dari semua variabel yang diamati, mana yang menunjukkan efektivitasnya yang lebih atau yang lebih tinggi, dan pada dosis berapa dikatakan di sini, karena ada kan uji ketepatan dosis. Nah, pada dosis berapa kira-kira dosis yang digunakan tepat untuk bawang merah varietas lembah palu? Ya, silakan. Trichoderma yang kami sebutkan pada novelty kami, yaitu Trichoderma asparagus red 3 ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas lembah palu pada variabel pertumbuhan dan hasil. Di sini pada variabel pertumbuhan ini memperlihatkan pada variabel kehijauan daun. Di situ di kehijauan daun itu di mana kami faktor tunggal daripada Trichoderma australium ini berpengaruh sangat nyata, yaitu pada dosis 40 gram dan juga pada kehijauan daun pada umur 6 minggu, kemudian pada luas daun itu juga berpengaruh nyata. Dan kemudian kalau untuk pada hasil di sini ada jumlah umbi, berat umbi per hektar juga berpengaruh. Kemudian kalau untuk efektivitasnya di sini memang sangat banyak mempengaruhi, yaitu semua variabel yang kami amati hampir semuanya memperlihatkan pengaruh yang nyata. Tapi kebetulan kemarin ada yang saya ringkas untuk ringkasannya, bisa saya buka di sini mungkin supaya bisa dilihat.
kualitas kompos dan uji ketepatan dosis pada kadar yang kami amati ini. Di sini tinggi tanaman umur 4 minggu memperlihatkan untuk kompos ini sangat nyata. Di sini kemudian yang umur 6 minggu juga sangat nyata untuk efisiensi kompos itu sendiri. Dan kemudian juga jumlah daun dan kehijauan daun itu Trichoderma yang berpengaruh nyata di sini. Kemudian luas total daun umur 6 minggu setelah tanam juga sangat nyata di sini antara Trichoderma dan kompos. Kemudian panjang helaian daun umur 20 hari itu juga pada kompos juga dia memperlihatkan sangat nyata. Laju asimilasi bersih, kemudian nisbah luas daun, jumlah umbi perumpun, berat umbi perumpun juga memperlihatkan sangat nyata pada kompos. Kemudian berat ubinan, berat umbi per petak dan berat umbi per hektar. Jadi kalau untuk ketepatan dosis di sini kami melihat bahwa ketepatan dosis yang digunakan itu yang paling bagus itu 40 gram untuk dosis Trichoderma. Yang 40 gram. Dosis yang 40 gram. Yang per hektar atau yang per petak? Yang per petak 40 gram per petak. Kami di sini kan menggunakan yang 20 gram per petak, 40 gram per petak. Petak 4 kali 1 ya, 4 kali 1. Jadi kami konversi dari situ juga kan sebenarnya Bu, ini kan yang 20 gram ada 40 gram. Jadi kami mengkombinasikan antara 20 dengan 40. Jadi bisa dikatakan yang 40 gram itu yang dosis yang tepat ya untuk Trichoderma. Tapi kalau untuk kompos bagaimana? Berapa kilogram kompos dalam 1 hektar? Kalau untuk kompos 1 hektar itu kalau rekomendasi kan 20 ton per hektar. Jadi kami di sini hanya menggunakan 5 kilo kompos. 5 kilo untuk ini untuk ukuran petakan. Baik. Terima kasih kepada Direktur. Selanjutnya saya persilakan kepada Ekonom Bapak Dr. Insinyur Rusmani MP untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran-saran. Silakan. Kedua, terima dan diri yang semakin dari saya ini saya tanya setelah saya membaca disertasi surat ini mungkin ada kekurangan sedikit, terutama di dalam konversi produksi. Kalau di lampirannya saat itu bahwa produksi per petak itu kompos berpengaruh, kompos dan derma berpengaruh. Tapi di dalam setelah dikonversi ke hektar ternyata berubah, tidak berpengaruh Trichoderma. Ini jadi kekeliruan karena kita produksi per hektar itu adalah konversi dari per petak, jadi tidak berubah, tidak boleh berubah itu. Kemudian selanjutnya setelah membaca disertasi saudara ini dengan judul pemanfaatan Trichoderma strain 3 dan jenis kompos bahan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah atas papan. Ini
merupakan tujuannya itu adalah dalam rangka peningkatan produksi atau produktivitas. Jadi yang istilah dengan intensifikasi. Hanya data yang sudah tampilkan di sini, mungkin tidak tahu merah. Ya, merah bahwa produktivitas nasional itu adalah 9,7 ton. Produktivitasnya 9,7 ton per tahun. Kemudian Sulawesi Tengah 8,6 ton per tahun. Kemudian kabupaten Sigi itu 5,28 ton. Saya tidak tahu itu apakah yang nasional dan Sulawesi Tengah itu adalah produktivitas bawang merah secara umum, sedangkan di sini itu adalah produktivitas bawang goreng yang saudara teliti. Itu yang karena tidak mungkin itu produktivitas Kabupaten Sigi itu lebih rendah daripada si Sulawesi Tengah. 80 juta. Sedangkan yang saudara peroleh di sini adalah 4,1 atau ada 5,28. Kira mungkin yang bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi penurunan? Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak dipupuk itu, yang tidak dipupuk kompos maupun trikoderma itu menjadi peningkatan. Kalau trikoderma yang tidak ada trikodermanya setengah ton per hektar. Sedangkan yang tidak ada komposnya itu peningkatannya 1,2 ton. Ini mungkin saudara bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi penurunan produktivitasnya. Apakah itu karena yang saudara tampilkan di sini adalah bawang merah, yang saudara teliti adalah bawang merah. Hasil yang kami tampilkan di sini hasil bawang merah biasa. Karena di sini kami tampilkan ini produksi tahun 2017, Pak. Jadi kami masih mendapatkan produksi yang tahun 2017 dari Dinas Statistik. Jadi kami menampilkan itu, Pak. Jadi untuk meningkatkan produksi ini, Pak, dengan usaha memperluas areal tanam, yaitu usaha intensifikasi, Pak, untuk menghasilkan produktivitas hasil pertanian untuk bawang merah yang memanfaatkan lahan yang ada. Jadi dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Dan itu data yang ditampilkan adalah statistik 2017. Itu mungkin sudah, karena 2017 itu termasuk akhir daripada Jale dan Babe. Mendengar istilah Babe? Babe itu lawan dan cabai. Propasa ini yang pelaksananya dulu ini, ketua Pak Jale, Babe, dan sapi hidup badi putih, Siwak. Jadi Pak Jale, Babe, dan Siwak. 2015. Nah, itu data yang 2017 itu Sulawesi Tengah itu mungkin data yang tinggi pokok gitu, sehingga dia bisa menghasilkan 8,7 ton. Kasih.
Terima kasih Ibu Ketua. Saudara Perupenda, saya sangat mengapresiasi sekali hasil penelitian saudara. Tadi saya sudah bisik-bisik sama Prof. Anjar, ternyata luar biasa ini. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang organik, makanya saya ingin bertanya. Ini sesuatu yang bagus, sangat bagus. Sekarang bagaimana caranya agar hasil penelitian saudara ini bisa sampai di tingkat petani? Karena apa? Selama ini kalau saya meneliti, baik yang didanai maupun yang mandiri tidak pernah nyampe di tingkat petani. Nah sekarang Ibu, Saudara Perupenda memiliki kekuatan karena ini adalah organik. Organik itu adalah sangat diharapkan oleh pembeli dari luar maupun dari dalam, karena menggunakan kesehatan, maka data harus sampai di tingkat petani. Nah itu pertanyaannya, bagaimana caranya bisa sampai di tingkat pelaku, yaitu pelaku pertama terutama pada petani. Terima kasih. Usaha yang kami akan lakukan nantinya, insya Allah kami akan mengadakan penyuluhan untuk petani-petani. Kalau bisa diadakan dengan sekaligus dengan mengadakan sekolah lapang. Mungkin itu yang bisa kami lakukan nanti insya Allah. Jadi sehingga petani-petaninya bisa melaksanakan dengan baik, karena di tingkat petani memang Pak sangat sulit kalau untuk pupuk organik. Mereka masih kurang yakin karena mungkin pengaruh karena lambatnya terkurangnya ini pupuk organik, maka lambatlah memperlihatkan hasil Pak. Jadi mereka mungkin maunya yang sintetik saja, yang menggunakan pupuk kimia. Betul Bu. Itu butuh dana, dan sudah saya lakukan, tapi tidak dilakukan gitu. Karena apa? Itu katanya petani jangankan untuk membeli itu, jangankan untuk membeli bibitnya itu ya, bibit trichodermanya itu ya, untuk membiayai anaknya sekolah saja. Saya ini di Lembaga pendidikan tentang itu. Saya berbusa-busa mengadakan penyuluhan dari Palu membawa konsumsi Pak. Dari Palu membawa, sampai di sana oke, dia mau, apalagi dikasih uang setelah pengabdian itu. 3 bulan berikutnya tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, karena ini penting sekali, sangat penting. Kalau pupuk kimia saya tidak penting ya, tapi ini sangat gitu. Simpan saja itu, saya kata punya dana, jadi bisa lakukan itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Fadil. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari penelitian Perupenda ini adalah untuk salah satunya meningkatkan hasil ya. Tapi di sini nggak kelihatan hasilnya di mana, seharusnya ada di pada kesimpulan. Tapi setelah saya buka, kelihatan bahwa hasil yang diperoleh itu jauh dari potensi yang seharusnya. Nah, di sini terlihat bahwa peran trichoderma itu sangat kecil. Sementara saya juga sudah banyak sekali penelitian yang menggunakan trichoderma dengan kompos itu istilahnya adalah trichoderma trichoplus ya, kompos plus ya. Itu hasilnya walaupun sedikit meningkat, tetapi ini kenyataannya justru tidak ada peningkatan, hanya faktor tunggal kompos yang berperan. Mungkin kira-kira apa ya penyebabnya sampai trichoderma yang apalagi sudah strain 3 ini itu nggak berperan sama sekali dalam dekomposisi kompos itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin karena trichoderma ini, tapi kalau untuk trichoderma ini Bu, dia sangat bermanfaat kalau untuk dalam hal mengurai dan juga sebagai dekomposer ya, untuk pembuatan komposit sendiri. Jadi saya kira untuk trichoderma mungkin belum begitu
begitu mungkin dosisnya yang mungkin harus diperbanyak dari dosis yang sekian mungkin kita lipat gandakan begitu, sehingga supaya bisa meningkatkan hasil itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesempatan berikutnya saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammadi MSI IPMS Engineering untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga besar Universitas Al-Akhirat, ada Pak Rektor, saya lihat ada Kak, saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Yasin atas pengangkatan sebagai Rektor yang baru. Ada Pak Dekan dan pejabat-pejabat dari Universitas Al-Akhirat serta seluruh staf yang hadir. Pak Saksar, Pak Dr. Saksar, masih kita sadar makanya Pak Kasmat sekarang ya. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Tim Penguji, yang saya hormati penguji eksternal, penguji internal, dan tim promotor, serta saudari Provenda yang saya banggakan. Baik, singkat saja pertanyaan saya, apakah hasil penelitian ini sudah layak diterapkan di tingkat petani? Kalau sudah layak, bagaimana kira-kira mendiseminasikan hasil penelitian ini supaya mereka bisa menerapkan? Karena yang saya pikirkan misalnya mendapatkan trichoderma, ya tentu membutuhkan skill, dan ini adalah peran dari Ibu saya ini sebagai seorang dokter nantinya. Ya itu saja Ibu saya ini, silakan. Saya kira untuk mendapatkan untuk ke petani nantinya Pak, saya kira kita akan melakukan penelitian di tempat yang seperti di Bulupotu itu Pak, kan petaninya sangat banyak. Mungkin kita dapat memperlihatkan kita penelitian di sana dan untuk memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan hasil yang baik. Kemudian kalau untuk trichodermanya mungkin karena di fakultas kami itu ada kebetulan Ibu Ratna ini sebagai memperbanyak trichoderma hasil isolat yang diambil dari lokasi Bulupotu sendiri Pak. Mereka memperbanyak dengan di lab kami sendiri yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Al-Akhirat. Terima kasih, Prof. Muhammadi. Selanjutnya saya persilakan pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad SIP untuk memberikan pertanyaan, sanggahan maupun saran-saran. Silakan. Prof. Anja. Kemudian selaku promotor ingin menyampaikan sedikit tentang hasil penelitian dari saya ini. Kalau dibandingkan dengan potensi hasil itu 9,7 ton, ya, berdasarkan deskripsi. Mungkin Bapak Ibu bertanya dari penelitian ini kenapa lebih rendah ya dari 9,7 ton. Ini karena saya ini menerapkan teknologi yang ekstrim. Jadi sama sekali non-organik. Murni organik ya, jadi pakai trichoderma ini, kemudian kompos, sama sekali tidak ada pupuk anorganiknya. Jadi makanya saya bilang ini ekstrim ya. Oleh itu mungkin perlu disampaikan di saran ya bahwa penelitian ini hasilnya lebih rendah dari potensi karena memang tidak ada sama sekali input yang anorganik ya. Jadi itu barangkali kenapa lebih rendah ya. Semestinya penelitian ini harus lebih tinggi dari atau paling tidak mendekati potensi. Kemudian pertanyaan saya,
Jadi Ibu Sayani selaku Promopinda, bawang palu ini menjadi unggulan dan kebanggaan Sulawesi Tengah. Nah, saya sering kalau seminar itu selalu membawa kemasan kecil-kecil bawang goreng dari Palu untuk memperkenalkan bahwa ini adalah bawang goreng khas Lembah Palu yang saya sering istilahkan ini nomor satu dan hanya satu-satunya mungkin di dunia ya yang punya kualitas sama dengan bawang Lembah Palu. Dan dengan demikian itu punya daya saing sesungguhnya yang tinggi untuk pasar ekspor. Nah, tetapi saya tanya-tanya pelaku bisnis di bidang bawang goreng, ada sering rezeki, ada salahan. Kenapa bawang goreng ini tidak bisa diekspor? Itu belum bisa memenuhi ekspor. Nah, itu. Jadi ini pertanyaannya, kira-kira sebagai peneliti bawang goreng Lembah Palu, kira-kira apa permasalahannya? Dan kira-kira solusinya bagaimana supaya bawang goreng ini bukan hanya dikonsumsi oleh kita di Palu dan mungkin regional kita di sini ya, tetapi bisa menjadi komoditi ekspor yang bisa secara berkelanjutan. Bisa dijawab? Utamanya itu produktivitas rendahnya produksi bawang goreng Lembah Palu itu karena teknologi budidaya yang diterapkan itu masih sangat belum sesuai dengan standar kultur, preses atau GAP itu Pak. Sehingga di samping itu juga rendahnya produktivitas ini ketersediaan air karena di Palu ini mungkin biasa kalau musim panas ya panas sekali ya. Jadi kandungan bahan organik juga dalam tanah juga masih kurang ini Pak. Kemudian resistensi haranya itu juga berpengaruh sehingga rendahnya produksi yang ada di sentra-sentra produksi tanaman bawang ini dengan produksi. Solusinya mungkin dengan penerapan teknologi yang ada, mungkin kita bisa menggunakan seperti penggunaan mulsa misalnya, karena mulsa kita tahu bahwa mulsa dapat menekan kelembaban tanah, dan itu bisa mungkin diterapkan untuk mencapai produksi yang maksimal. Terima kasih Prof. Hasan. Selanjutnya yang terakhir adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud SP Education Engineering selaku promotor merangkap komisi. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Pertama saya harus menyampaikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dari awal selaku promotor tentu mengamati dan mencermati jalannya proses ini, dan saya bersyukur bahwa Promopinda bisa tegar menghadapi serangan dari segala penjuru. Jadi kalau saya mengistilahkan Promopinda ini ada pertanian tangguh, tentu Ibu Sayani ini adalah insya Allah nanti menjadi doktor yang tangguh. Tadi sudah disampaikan kronologisnya dan saya lebih ungkap sekarang bahwa tentu suka duka yang kamu alami sungguh sangat luar biasa menimpa kamu. Mulai dari saya kira gempa yang semua orang alami dan rasakan, dan secara pribadi tentu kamu lebih merasakan hal itu, bahkan sampai pada proses penyusunan proposal penelitian juga dapat musibah. Kalau saya tidak salah dan saya diberitahu oleh ditelepon Ibu Asmari, ternyata dapat kecelakaan, ditabrak oleh pegawai unta.
Jadi Ibu Hasmari yang telepon saya, bilang, saya sudah bukan rektor Ibu. Kenapa telepon saya? Jadi itu, sehingga itulah proses yang kamu alami. Jadi kamu ini adalah dokter yang tangguh, ya menurut saya. Yang kedua adalah apa yang disampaikan tadi, yang di samping saya, kolega saya Prof. Ansar. Selain bernostalgia, ada hal yang menarik tadi. Dia sengaja mengungkap tentang apa yang kira-kira kita harus lakukan berkaitan dengan pengembangan bawang goreng ini. Dan tentu itu merupakan bagian dan tanggung jawab beliau sendiri sebagai ketua Perhoti. Jadi silakan bergabung dengan Pak Prof. Ansar, memikirkan dan melahirkan rekomendasi apa yang terbaik untuk pengembangan bawang goreng. Kita kalah kalau dari sisi teknologi on-farm dengan off-farmnya. Off-farmnya lebih maju karena produsen bawang goreng ini sudah sangat banyak di Palu. Yang terkendala adalah bahan baku bawangnya itu sendiri. Sehingga ya tentu hasil penelitian kamu ini menjadi satu bagian yang kira-kira bisa menjadi satu input yang akan memformulasi teknologi produksi bawang goreng. Dan saya harus minta maaf kepada Ibu Ratnawati, seandainya saya tahu bahwa ini adalah haki dari Ibu. Ada hakinya ini kan? Ada, ya. Mestinya disampaikan ucapan terima kasih di jurnal publikasi internasional itu, ada acknowledge-nya. Mestinya disampaikan bahwa terima kasih banyak kepada pemilik hak strain dari Trichoderma ini. Itu penghargaan akademik, mestinya kita nanti jurnal berikutnya insya Allah. Dan saya sangat optimis bahwa kalau ini tersosialisasi dan terpublikasi bahwa kita memiliki Trichoderma yang indigenous, ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita sama-sama kembangkan. Cuma saja mungkin kita belum punya lokasi yang khusus melakukan penelitian bawang merah, khususnya bawang goreng tersebut. Nggak tahu dinas pertanian seperti apa sistem pengembangan dan penelitian yang akan dilakukan. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ibu. Insya Allah hari ini akan ditoki. Mudah-mudahan ketua sidang tidak mempermasalahkan terhadap nilai-nilai yang ada dari penguji. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, baiklah, kita sudah di penghujung ujian acara, dan seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan panitia juga telah menyerahkan rangkuman nilai. Adapun keputusan dari tim penguji bahwa Promopenda mendapatkan nilai rata-rata 86,5278 dengan nilai A. Sebagai informasi akademik bahwa Promopenda IPK sebelum disertasi atau di luar disertasi adalah 3,80. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor, dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Memiliki lama studi melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah saudara Promopenda menerima hasil ini? Iya, Bu. Baik, baik, kalau begitu silakan untuk maju ke depan.
saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Sayani menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baik, hadirin saya persilakan dulu. Saya persilakan kepada Dr. Sayani untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat luar biasa hingga kepada saya, hingga saya dapat sampai di hari ini, di tahap ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum orang tua saya yang telah membesarkan saya dan mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada saya, yang menjadi motivasi saya dalam menempuh studi selama ini. Terima kasih juga kepada suami dan anak saya tercinta, adik serta ponakan-ponakan saya yang saya sayangi, yang tak putus-putus berdoa serta memberikan dukungan moral dan materi bagi saya dalam menempuh dan menyelesaikan studi saya tahap ini. Dukungan dan cinta kalian merupakan kuat bagi saya dalam menyelesaikan studi ini. Pada tim penguji, terima kasih sebesar-besarnya kepada penguji eksternal saya. Dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Insinyur Ratnawati MP. Terima kasih Ibu telah banyak meluangkan waktu mengarahkan saya serta berdiskusi dan memberikan masukan di disertasi saya. Sama-sama kesian Ibu turun lapangan juga membantu saya. Ketua Dewan Penguji, dengan hormat saya sebutkan namanya Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini. Terima kasih Bu Prof telah meluangkan banyak waktu hingga terlaksana ujian promosi saya ini. Sekretaris Dewan Penguji, dengan hormat saya sebutkan namanya Prof Dr. Insinyur Madiantara. Terima kasih banyak atas segala dukungan selama ini Pak, sudah banyak merepotkan Bapak. Terkhusus kepada tim promotor saya, dengan hormat saya sebutkan namanya Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP IPU Asian Engineering, yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan arahan dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikan studi ini. Promotor saya, dengan hormat saya sebutkan namanya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar MP.
beliau terus mendorong saya, mengingatkan saya tetap semangat dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan semua tahapan penelitian hingga kasih Pak juga kepada promotor saya dengan hormat saya sebutkan namanya Profesor Dr. Muhardi MSc IPU Asian Engineering yang memotivasi selalu mengingatkan saya untuk terus berjuang di studi saya ini. Terima kasih sebesar-besarnya Pak Prof. Kepada tim penguji saya dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Insinyur Saka Samudi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan memberikan banyak masukan kepada saya. Juga kepada tim penguji saya dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Insinyur Andi ETMS. Terima kasih Ibu telah banyak membantu saya dan memberikan masukan. Juga kepada tim penguji saya dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Insinyur Usman Made MP yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir dan memberikan banyak masukan juga kepada saya. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Rektor Universitas Salairat yang telah hadir. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Dengan tidak mengurangi hormat Pak Dr. Yasin, makasih Pak. Pada Dekan Fakultas Pertanian Pak Dr. Afwan, makasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Senat Universitas Salairat, makasih Pak. Kepada Pak Ketua LP2M Bapak Dr. Ipal, saya ucapkan terima kasih karena sudah banyak membantu saya, dan juga kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana, dan juga kepada Bapak saya Pak Dr. Aris, dan saya sudah sebagai kakak saya. Terima kasih Pak. Rekan sejawat dan seluruh sivitas akademi, saya ucapkan terima kasih terkhusus untuk Bapak Pertanian yang mana sudah banyak mendukung saya sehingga saya dapat di tempat ini. Dan semua undangan yang hadir saya ucapkan terima kasih. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Akhir kata wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengerti Bapak Dekan, maaf tadi belum saya sempat sampaikan, serta Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir pada hari ini. Bapak tim penguji, sebelum kami tutup, kami atas pimpinan Pasca Sarjana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Insinyur Ratnawati MP yang berkenan hadir pada hari ini, dan juga terima kasih kami sampaikan juga kepada tim promotor, tim penguji, karena atas bimbingan kalian Bapak Ibu semua yang telah menghantarkan saudara Sayani menjadi doktor pada hari ini dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu tanaman. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor